Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS ya dideklarasikan tepat pada tanggal 20 Oktober 2021, merupakan relawan pertama ANIS yang mendeklarasikan diri ya mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Bisa dibuka jejak digitalnya, tidak ada relawan lain ya yang deklarasi sebelum Anies. Anieslah yang kemudian menjadi stimulus, memicu, merangsang ya para pendukung Anies yang lain untuk kemudian mendeklarasikan diri. Boleh jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera adalah hanya bagian kecil dari masyarakat Indonesia yang mendukung Anies. Tapi bagian kecil ini kemudian ya menjadi pemicu, menjadi stimulus, menjadi trigger untuk lahirnya, untuk keluarnya semangat-semangat pembaharu dari para pendukung Anies. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini ada di lingkungan ini kita bersama-sama ya, Bapak Ben, Bapak Iqbal. Saya berharap ya silakan dikonsolidasikan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau relawan Anies di Provinsi Lampung ini untuk kemudian solid ya, untuk kemudian terstruktur dengan rapi ya, bagaimana target yang tadi ditetapkan bahwa jika pemilu 2024 dilaksanakan, Anies minimal menang 70% di Provinsi Lampung. Ini bukan target yang mudah, ini bukan target yang sederhana. Target ini harus diturunkan pada tataran praktis, bagaimana desain cara-cara yang jelas dan terukur ya untuk mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita mensosialisasikan ataupun mendukung Pak Anies? Ya, kita melihat ya dalam rekam jejak ya seorang pemimpin, Pak Anies ini adalah orang yang jelas ya, jelas rekam jejaknya. Kenapa saya menyampaikan ini, Bapak dan Ibu sekalian? Pemimpin negara itu bukan hal yang sederhana. Kita memilih calon mantu saja ya, Bapak dan Ibu yang udah kakek-kakek ini yang udah mak-mak dan bapak-bapak, memilih calon mantu saja yang kemudian hanya ngurus anak kita dan mungkin 2 orang 3 orang cucu kita, sudah pertimbangannya matang-matang betul. Tidak selesai seminggu 2 minggu ditanya bibit bebet bobotnya ya, apalagi buat ngurus ratusan juta anak bangsa ini, buat ngurus negara. Sementara kita lihat kalau pengalaman yang lalu-lalu ya, bicara pemimpin bangsa namanya baru muncul 2 minggu 3 minggu, paling lama sebulan menjelang. Bahkan dalam kasus Jokowi Kiai Ma'ruf 2 jam menjelang pendaftaran pemilu. Bagaimana masyarakat bisa menelisik, bagaimana masyarakat bisa mengetahui lebih dalam. Nah, hari ini Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang kebetulan kalau disingkat sama dengan nama calon yang kita dukung, yaitu Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mendukung Anies Rashid Baswedan ya. Maksudnya adalah untuk menyerahkan kepada khalayak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Nias sampai Pulau Rote, untuk menelisik siapa itu Bapak Anies. Pak Anies adalah anak atau cucu dari seorang pahlawan. Pak Anies adalah seorang anak bangsa yang jejak prestasi akademiknya jelas, dari S1, S2, S3 ya, mantan ketua OSIS di SMP SMA-nya kan gitu ya. Nah, Pak Anies adalah seorang bapak ya, yang mengurusi anak dan istrinya dengan tenang, damai, membangun komunikasi yang baik. Pak Anies adalah seorang anak yang sangat hormat pada ayah dan ibunya. Pak Anies adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ayah, seorang pendidik, dan ibu yang juga seorang pendidik. Bangsa Indonesia sudah punya pengalaman
punya pemimpin seorang pejuang, Pak Soekarno, punya pemimpin tentara, Pak Soeharto, Pak SBY, punya pemimpin ilmuwan, Profesor Dr. B.J. Habibie, punya pemimpin politisi, Ibu Megawati, punya pemimpin ulama, Pak Gus Dur, punya pemimpin pengusaha yang hari ini sedang memimpin kita, Bapak Jokowi. Ya. Hari ini bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah kohesivitas sosial, pembelahan antara kelompok masyarakat, kelompok A, kelompok B, sampai kemudian ada pemetaan, ada kiri, ada kanan. Ya. Masalah-masalah ini akan selesai kalau dihadapi oleh seorang pemimpin yang punya latar belakang pendidik, seorang guru. Kenapa? Guru itu sayang pada muridnya, mau yang nakal, yang agak soleh, pintar, kurang pintar, yang malas-malasan, yang sering bolos, semuanya dirangkul. Karena jelas tujuan pendidik, tujuan guru adalah mengantarkan anaknya, mempersatukan anaknya pada tujuan, yaitu sukses. Tujuan pemimpin yang demikian adalah mempersatukan bangsa Indonesia, ya, pada tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan yang terpenting adalah mampu menghadirkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menawarkan kepada para pendukung Anies, bukalah diskusi selebar-lebarnya terhadap calon-calon atau para relawan yang mendukung calon lain. Tapi ajak mereka, mari kita list produk-produk nyata, karya nyata, hasil pembangunan fisik yang sudah dilakukan. Jika dia seorang calon gubernur Lampung, sampaikan apa yang sudah dibikin Lampung. Kalau Jakarta kita menyebut misalkan ada Stadion JIS, sebutkan satu. Dua, ada misalkan penataan trotoar, bandingkan. Ada misalkan integrasi transportasi, bandingkan. Ya, ada misalkan pembangunan fisik, flyover dan underpass, bandingkan. List jumlahnya sampai banyak. Satu, itu yang fisik. Yang kedua yang non fisik. Bagaimana misalkan Pak Anies menghadirkan KJP Plus di Jakarta? Bagaimana Pak Anies menghadirkan KJS Plus di Jakarta? Bagaimana Pak Anies menghadirkan kartu lansia, kartu beasiswa, kartu mahasiswa unggul, ya, kartu untuk anak-anak yang orang tuanya kemarin kena COVID, kartu pekerja, ya, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Di Jakarta, Bapak dan Ibu, nenek-nenek dan kakek-kakek umur usia 60 tahun ke atas naik busway gratis, pergi ke Ancol gratis. Ya. Setiap bulan yang gajinya kartu pekerja di bawah UMR diberikan tambahan, namanya bahan pokok bersubsidi, bantuan pangan bersubsidi. Ya. Kurang apa coba? Nikmatnya warga Jakarta. Kebijakan ini lahir dari seorang pemimpin yang punya ide besar tentang menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Adalah tidak bijak kalau hanya dinikmati oleh warga Jakarta saja. Kita warga Lampung juga wajib menikmati itu, karena itu amanah undang-undang yang tertuang dalam alinea keempat undang-undang. Ya, jadi itulah pentingnya saya ingin relawan Anies humanis. Ya, saya ingin relawan Anies menerima semua perdebatan, diskusi dengan siapapun, tetapi mari kita membandingkan karya-karya nyata yang dibikin, ya, sebagai rekam jejak dari para calon pemimpin bangsa ini yang hari ini namanya muncul. Ya, nggak usah berdebat kusir, sebutkan saja, tantang saja, ya. Dan dalam list kami, Pak Anies adalah yang terbaik di antara yang baik dari anak bangsa yang hari ini punya nama banyak dimunculkan untuk maju sebagai calon pemimpin bangsa ini. Siap, ya. Jadi harapan saya, Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera tidak hanya sebatas relawan, tapi kita membentuk organisasi, ya, organisasi yang ditata dengan rapi dari pusat sampai level kelurahan.
Oleh karena itu, amanah saya jelas. Setelah ini teman-teman pengurus di provinsi tata kepengurusan dengan rapi, pengurus DPW minimal 50 orang. Ya, rapikan seluruh bidang, ya. Libatkan keterwakilan seluruh komponen masyarakat, ya, seluruh golongan, perwakilan gender, perwakilan kabupaten kota masuk dalam kepengurusan. Kemudian bentuk juga kepengurusan di kabupaten dan kota, lalu gerak beriringan, saling kolaboratif, saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh wilayah Lampung ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.